Saat dunia berubah, saat luka meninggalkan jejak, saat manusia sempat kehilangan arah, ada cahaya Dharma yang tak pernah benar-benar padam, berpendar dalam hati yang menjaga nilai luhur. Menurut saya Dharma ini bagi saya adalah pegangan hidup. Jadi intinya sebaik mungkin bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap umat, terhadap sesama manusia, bagaimana kita bisa mencerminkan berbuat baik. Jadi kalau diomong apa yang paling saya syukuri, ya semuanya yang membuat kehidupan ini seperti ini. Saya bisanya seperti ini, itu ya karena kepahitan yang saya alami. Tapi itulah perjalanan yang harus saya lalui sehingga saya menjadi sekarang ini. Jadi kalau dikatakan bersyukur, saya bersyukur nomor satu, ketemu ajaran Buddha. Itu luar biasa. 因为呢，其实呢是众生平等观。那上人呢，就是说我们不管是任何一个宗教，只要是真心的宗教都是好的，都是教导我们去爱人、去帮助人的。所以呢，在实际的世界里面呢，我们是不分种族、不分宗教。Melalui welas asih dan ketulusan hati, harapan terus dijaga dan dihidupkan. Di kawasan pesisir timur pantai utara Jawa Tengah, pada masa lalu pernah menjadi epicentrum kebudayaan Hindu-Buddha. Kerajaan Sima Kalingga di Kabupaten Jepara pernah berjaya pada abad ke-5 sampai 6 Masehi. Namun, seiring berjalannya waktu, kerajaan runtuh, kepercayaan berganti, dan ajaran itu perlahan memudar dari tengah masyarakat. Meski begitu, sebagian nilainya tetap hidup dalam bentuk tradisi dan keyakinan lokal. Hingga memasuki tahun 1965, situasi politik yang bergolak membuat banyak warga yang memegang kepercayaan leluhur menjadi sasaran kecurigaan. Di Desa Blingoh, Dusun Guo, Jepara, mereka dikejar dan dituduh terlibat G30S PKI. 65 di era masa itu, masyarakat sini itu masih menganut kepercayaan, sehingga orang-orang yang dianggap tidak tidak mempunyai Tuhan atau tidak berketuhanan itu dianggap mereka ini orang-orang dari G30S PKI. Dan di sini ada korelasinya yang namanya Mbah Saiman itu, Mbah Sartam atau Mbah Saiman ya, ini sudah menanamkan suatu keyakinan. Masalah terkait dengan cinta kasih itu sudah diajarkan sebenarnya, tapi tidak secara nyata. Artinya tidak secara nyata, tidak secara langsung, tapi lewat pembuktian-pembuktian. Cuman bahasanya tidak serapi atau mungkin sebagus sekarang. Terkait dengan korelasinya, kenapa pada waktu itu disebut gua itu sebagai tempat perlindungan. Nah, pada waktu itu ketika ada penggerebekan itu datang di daerah Nguo oleh zaman pada waktu itu adalah tentara RPKAD. Menurut sejarah masyarakat sini bahwasanya ketika warga Dukung Nguo ini mau diberondong sama senjata-senjata modern pada waktu itu, orang-orang pada ketakutan dan berlarinya mencari perlindungan di sekitar sini. Nah, ini ada salah satu tokoh yang namanya Romo Kasbu. Ini adalah saksinya, saksi di mana kala masa penangkapan Pak Saiman tadi itu ini adalah tempat perlindungan. Pada waktu itu di forum kumpulan Pak Saiman kan Sito.
Aku duwe anak. Ning anakku iku leh kunjingakno besok dina Rebo Wage. Dina Rebo Wage iki kan ora dina, Mbak. Tahun depane tahun 1926 iku pas taune Jawa, hitungane wong Jawa tahun Rebo Wage. Lah tahun Rebo Wage iki terus timbul agama Buddha itu, Mbak. Perkembangan agama Buddha pertama di sini. Nah, sing ngembangno iku pertama iku ya Pak Kasbu iku tadi. Jadi intinya ketika Mbah Saiman ini menyebutkan hari Rabu Wage itu akan muncul anak baru itu ya yang disebut itu ya kepercayaan Buddhis yang dibawa para tokoh yang kebetulan datang ke sini itu langsung dikukuhkan sebagai umat Buddha di sini seperti itu. Huru hara politik 1965 juga berimbas pada keluarga Lani Anggawati. Tahun 65 itu keluarga kami kena prahara karena ayah saya itu ketua Baperki, itu organisasi untuk warga negara Tionghoa. Akibatnya waktu kena 65, Papi termasuk yang ditarget. Sehingga suatu malam istilahnya waktu itu diciduk dan lenyap dari peredaran. Kami nggak ngerti apa-apa, benar-benar suatu bencana yang menggoncangkan iman saya sebagai orang yang bertuhan, kan begitu. Takut, kecewa, dan dendam. Puluhan tahun Lani hidup dalam luka yang tak mudah sirna. Kehilangan sosok ayah, meninggalkan amarah dan pertanyaan yang tak pernah tuntas. Hingga pada satu titik kehidupan, saat hatinya mulai letih oleh kepahitan, ia menemukan secercah cahaya. Menyentuh hati dan membimbing menemukan jalan untuk memaafkan. Suatu ketika, salah satu dari orang yang saya kenal ini, ternyata umat Buddha, itu saya tanya apapun juga dia kok tahu jawabannya. Loh, luar biasa ya. Nah itu, kemudian saya diajak untuk pergi ke satu Dhamma kelas yang diadakan oleh seorang Buddhis di Klaten. Dan di situ Bante Panya yang datang. Itu cikal bakalnya saya jatuh cinta sama Dhamma. Langsung di saat itu saya ngomong, ini yang saya cari. Suatu ketika waktu kami pergi ke Mendut, ditunjukin sama Bante Panya. Ini loh Tripitaka seperti ini, lebarnya, tebalnya segini. Nah saya heran, kok bahasa Indonesianya sedikit sekali, bagaimana para biku belajar? Lalu Bante Panya mengatakan belum ada yang menerjemahkan. Dan terus terang aja memang tujuan kami menerjemahkan itu untuk belajar. Dan banyak hal yang saya pelajari itu benar-benar menjawab berbagai macam pertanyaan yang ada di benak saya. Gara-gara penderitaan yang saya geluti dengan begitu kentalnya selama 40 tahun. Maka ketemu Dhamma itu seperti wow, benar-benar mendapat berkah yang luar biasa. Jadi begitu kemudian saya mengenal ajaran Buddha meskipun hanya segini, tapi membuka cakrawala saya. Dan apalagi kalau ajaran Buddha mengatakan engkaulah yang memutuskan, katakan seperti itu. Jadikanlah dirimu sendiri pelindungmu sendiri. Itu bagi saya kok wow, ini ajaran yang luar biasa gitu. Makanya kemudian saya mulai pada usia 40 mulai mengejar untuk belajar. Di balik tenangnya dusun Guwo, nilai-nilai kebajikan terus dijaga dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat di sini, Dharma tidak hadir melalui perjalanan yang mudah,
mereka pernah menghadapi keterbatasan, ketakutan, dan perjuangan untuk menjaga nilai-nilai kebajikan tetap hidup. Karena itulah, semangat memahami dan menjalankan Dharma terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Sampai tahun 2026, saya data waktu bulan Januari lalu, itu sudah mencapai 4.125 jiwa. Terus yang paling terbesar agama Buddha yang paling banyak di antara satu Jepara itu ya di sini, di Wihara Giri Santiloka Guwo. Itu yang datanya itu mencapai 250 KK. Kalau dijiwakan ya sekitar 700-an jiwa. Pemuda ini adalah ujung tombak perjuangan agama Buddha. Jadi regenerasi ini perlu kita pupuk. Sekarang ini Patria Wihara Giri Santiloka ini kan lebih berkembang. Katanya kamu ini anak-anak yang pinter, beneran sih? Katanya kamu ini anak-anak yang suka berjuang keras, bener gak sih? Jadi yang penting dalam dunia pendidikan yang saya geluti itu adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai etika, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keluhuran, sehingga anak-anak itu entah agamanya apapun juga tumbuh menjadi karakter yang mampu jujur dan berbudi luhur. Menjadi seorang guru bukanlah cita-cita awal bagi Lani. Ia masuk sekolah guru karena menjadi pilihan yang paling terjangkau bagi keluarga. Bahkan, Lani pernah menjadi murid dengan nilai terendah di kelas. Namun baginya, kesulitan adalah proses yang membentuk diri manusia. Jadi saya sampai sekarang merasa sebenarnya dalam derita itu manusia itu sebenarnya justru membaca. Perlahan, ia berhasil bangkit dan menjadi lulusan terbaik. Dari sanalah tumbuh semangat untuk berbagi ilmu kepada sesama. Bersama sahabatnya Wena, Lani mendirikan tempat kursus bahasa Inggris yang kemudian berkembang menjadi sekolah putra bangsa. Berdiri sejak tahun 1978, sekolah ini tidak membawa latar belakang agama tertentu. Bagi Lani, pendidikan bukan hanya tentang memberikan pengetahuan, namun juga menanamkan nilai-nilai kebaikan, toleransi, dan kasih sayang kepada sesama. Saya lebih suka tidak memberi label ajaran Buddha, tapi saya lebih suka mengatakan ajaran kebaikan. Ajaran yang memiliki nilai-nilai luhur. Kalau kita sebut bahwa ajaran ini adalah ajaran kebaikan, ajaran-ajaran dengan nilai luhur, maka itu bisa diterima oleh siapapun juga. Ya, di Wihara Bodhiwangsa Klaten ini, kalau kita akan memasuki wiharanya, kita disambut oleh segala macam simbol yang sudah terlihat, semuanya dalam pengarang Bante Panyawardo sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat yang bagian ornamen dari tembaga, ini melambangkan pertama kali Buddha mengajarkan memutar roda dhamma. Saya pikir Klaten itu dulu zaman nenek kakek saya itu kan Buddha agamanya. Chinese itu masih Buddha meskipun tung cep ya, masih sepertinya ritual gitu. Tapi kemudian kan habis karena kemudian ada orang harus
beragama. Nah itu kan karena nggak ada wihara. Nah kemudian pas itu Andri Wongso, ayo dirikan, aku berdana tanahnya. Jadi waktu kemudian wihara ini berdiri, yang saya lihat adalah pemandangan yang pertama kali ada di Klaten. Dan itu memukau juga, karena ternyata umat Buddha dari daerah-daerah sekitar Klaten itu banyak. Dan mereka untuk pertama kalinya datang ke satu tempat yang bisa disebut sebagai ini rumah ibadah agama Buddha. Dan itu ratusan, kadang-kadang bisa 300 sampai 600. Itu indah gitu. Panjang perjalanan yang ditempuh masyarakat Dusun Guo hingga akhirnya memiliki sebuah tempat ibadah. Pada era 1980-an, Vihara Giri Santiloka berdiri dan menjadi sebuah simbol tumbuhnya kehidupan spiritual masyarakat setempat. Tempat yang dahulu menyimpan ketakutan, kini menjadi ruang puja bakti yang teduh.精神就是慈悲喜舍、四无量心，这就是我们在力行慈济菩萨道上呢，我们的精神就是慈悲喜舍。那一般来讲，上人是希望我们的经呢，慈济的大藏经是用行经，就是真正的去做，去体悟佛法给我们的就是教导。那我们怎么去做，这个才是我们慈济很重要的精神。Berawal dari Taiwan, Yayasan Buddha Seci didirikan pada tahun 1966 oleh Master Cheng Yen, seorang bhiksuni yang menanamkan ajaran bahwa Dharma harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Semangat itulah yang kemudian hadir di Indonesia, membawa jejak cinta kasih universal ke tengah masyarakat. 慈济的志工其实来讲都是来自于各大宗教都有，所以在慈济是一个大熔炉。我们是用大家的爱心呢，我们是把它联系在一起，大家共同的一个目标，共同的去一个帮助别人，去付出爱心。但是在这个付出爱心的当中呢，我们是要学习感恩、尊重、爱。 Kasih ini pula yang diwujudkan Yayasan Buddha Seci melalui program bebenah kampung. Program ini dijalankan untuk membantu masyarakat prasejahtera memiliki tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan sehat. 其实，当我们在现场的时候，当你去看到它，幻想回来，如果环境那个是我们住的，我们会怎么样？所以就是说。 上人一直在讲，就是说我们帮助任何一个人，我们都要同理心。所以为什么慈济在盖大爱屋的时候，上人叮咛我们，就是说你要盖给别人东西，就是你自己要住的，要用这种心境去付出，都是一种同理心，而且要做到感恩、尊重跟爱。那其实呢，这个修缮房子是第一个，我们希望。 第一个有一个很好有尊严的环境，第二个可以提升孩子的教育。Bagi Yayasan Buddha Seci, membantu sesama bukan sekedar memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga merawat kehidupan batin agar setiap insan memiliki tempat berlindung dan menemukan ketenangan. Jadi pada waktu ini belum direnovasi, masjid ini belum dibongkar total, itu sekitar setengah meter itu masuk air.
2007 itu malah seluruhnya banjir semua di Kamal Muara ini. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan ngasihkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, alhamdulillah masjid direnovasi. Nah, terus bedah rumah juga berjalan. Alhamdulillah itu dari suci semua. 就是众生平等观。当我们要去帮助别人的时候，我们没有分他的宗教，我们是认为他需要，我们继续帮他，我们就去帮他。那各以宗教，像瓷器的话，我们也是对于回教堂啦、基督教堂啦、佛教堂啦，只要就是有需要。 好，而且呢，这个也是每一个人的宗教信仰。每一个人都有好的宗教信仰的时候，心灵都会安定。那其实呢，对这些的宗教的场所呢，慈济也愿意去把它修建好。一个好的宗教场所，就可以让每个人的心呢，可以安定下来。 Walaupun perbedaan agamanya dengan kita, tapi menyatu. Jadi disitulah kita kebersamaan di antara kita, antara Suci dengan kami di sini, anak sekolah pun kayaknya akrab sekali dengan mereka. Jadi nggak ada batasan. 其实呢，我们每一次回去呢，上人都一直在叮咛着我们。 那希望呢，我们要很诚恳，就是诚信，就是你的心要很真诚的去付出。那信呢，就是信为道源功德母。那我们答应人家的事情呢，我们就真的要很落实的、无私的去付出。所以呢，上人就是要我们付出无所求。那要我们有这个力量，我们就要尽量的，大家都要去做。 Waktu boleh berganti, dan luka dapat meninggalkan jejak dalam kehidupan manusia. Dari dusun guo, ruang-ruang kelas, hingga lorong sempit di tengah kota. Kisah ini menunjukkan bahwa Dharma tidak berhenti sebagai ajaran. Ia hidup dalam sikap manusia saat memilih memahami dibanding membenci, menguatkan dibanding meninggalkan, dan menolong tanpa membedakan sesama.